Halo rekan-rekan dimanapun Anda berada, kembali kita ketemu di channel Script Law dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum tentu yang mudah dipahami. Nah, pertama, terima kasih buat rekan-rekan, Bapak Ibu yang selalu setia menonton channel kami. Dukung terus kami agar kami bisa update konten-konten terbaru kami. Dan tentu kami juga berdoa semoga rekan-rekan tetap sehat, selalu lancar segala aktivitasnya, dan pintu rejeki selalu terbuka. Amin. Nah, rekan-rekan, kali ini saya membahas terkait perbedaan apa itu grasi, ya, lalu apa itu amnesti, ya, abolisi, dan rehabilitas. Ya, mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga rekan-rekan yang sering mengajukan grasi, baik rekan-rekan mahasiswa hukum juga yang sedang mempelajari dan atau rekan-rekan praktisi hukum. Nah, yang perlu kita ketahui dulu bahwa grasi itu adalah bukan suatu upaya hukum, ya rekan-rekan. Nah, pertama saya mulaikan apa itu grasi. Ya, grasi itu ya sepengetahuan saya adalah suatu pengampunan ya berupa perubahan atau peringanan atau pengurangan dan bahkan bisa penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana. Ya, itu diatur di dalam pasal atau di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Ya. Syarat atau prosedural ya atau pengajuan permohonan grasi ini ya, kepada Presiden terhadap keputusan pengadilan paling lama ya dalam jangka waktu 1 tahun sejak keputusan memperoleh yang berkekuatan tetap. Ya, artinya bahwa paling lama 1 tahun. Ya, ketika lewat 1 tahun maka bisa aja grasinya ditolak. Lalu yang paling terpenting adalah pidana paling rendah 2 tahun. Ya. Contoh-contoh kasus yang bisa diajukan grasi ini adalah seperti pidana seumur hidup, ya, atau pidana mati. Dan yang paling terpenting adalah pidana di atas 2 tahun. Ya. Contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh Anas, ya, mantan gubernur Riau, ya, diberikan dan diterima permohonannya oleh Presiden. Ya. Dengan alasan adalah kemanusiaan salah satunya, ya, sehingga hukumannya dikurangi dari putusan pengadilan. Ya. Lalu seperti kasus lain yang mungkin masih banyak ya yang diterima atau yang diberikan grasi oleh Presiden. Ya. Namun dalam grasi ini adalah diajukan oleh Mahkamah Agung. Ya, dengan pertimbangannya sehingga setelah diajukan ya ke Mahkamah Agung dan dengan pertimbangan maka Presiden ya memberikan putusan untuk mengeluarkan grasi. Nah, rekan-rekan, apa itu amnesti? Ya, apa perbedaannya? Nah, amnesti ini rekan-rekan diatur di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Darurat juga diatur di nomor 11 tahun 1954 ya, di mana pemberian amnesti ini adalah mengakibatkan semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti ini adalah dihapuskan. Ya, perbuatan pidananya dihapuskan, ya, hukumannya juga dihapuskan. Ya, artinya kesalahan terpidana dihilangkan. Nah, seperti contoh adalah terpidana kasus pencemaran nama baik. Ya. Orang yang melakukan pidana pelanggaran Undang-Undang ITE seperti orang namanya kalau saya tidak salah adalah Saiful. Ya, rekan-rekan nanti bisa mengecek keaslian informasinya. Ya, salah satu alasan yang diberikan amnesti kepada Saiful ini adalah karena kelemahan substansial dalam perumusan norma atau delik di dalam sejumlah pasal-pasal yang diberikan di dalam Undang-Undang ITE atau ada semacam pasal penafsiran ya sehingga dalam penerapannya ya bertentangan dengan semangat kebebasan sipil dan demokrasi sehingga kepada Saiful pada saat itu yang diduga memberikan atau melakukan pencemaran nama baik ya sehingga mengajukan permohonan amnesti
dan dikabulkan atau diberikan oleh presiden. Nah, perbedaannya gerasi dan amnesti ini rekan-rekan, kalau gerasi adalah berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, sementara amnesti ini adalah berdasarkan pertimbangan DPR. Itu yang perlu kita bedakan. Lalu rekan-rekan, apa itu abolisi? Ya, mungkin juga rekan-rekan sudah tidak asing lagi apa abolisi ini. Ya, abolisi adalah penghapusan, ya, proses hukum yang sedang berjalan dan atau yang akan sedang berjalan. Bisa kita lihat di pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Seperti contohnya adalah kasus pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada tahun 2005 kalau saya tidak salah, ya. Di sana ya terjadi beberapa penangkapan dan beberapa orang dijatuhkan hukumannya. Nah, sehingga mereka mengajukan abolisi kepada melalui DPR, ya, karena DPR lah dalam hal ini adalah memberikan pertimbangan terhadap pengajuan abolisi ini dan selalu presiden yang memberikan apakah diterima atau tidak abolisi ini. Nah, alasannya, ya, contoh kasus di GAM ini memberikan abolisi, ya, orang-orang yang ditetapkan atau orang-orang yang ditangkap ini bersedia kembali ke NKRI, sehingga pada saat itu dengan pertimbangan, ya, presiden memberikan abolisi terhadap orang-orang yang ditetapkan atau yang ditangkap pada saat itu, ya, di tahun 2005. Lalu apa juga rehabilitas? Ya, mungkin sudah tidak asing lagi juga apa rehabilitas ini. Nah, rehabilitas ini adalah pasal yang dituntut, ya, ataupun yang diadili tanpa alasan, yang mungkin pasal-pasalnya, ya, tidak berdasar atau tidak tepat atau terjadi kekeliruan yang mengenai hukum yang ditetapkan sehingga mendapatkan pemulihan haknya. Ya, seperti contoh kasus Sambo. Ya, ibarat contoh kasus Sambo, ya, majelis hakim menetapkan, ya, atau memutuskan hukuman mati, namun dia ajukan pra peradilan. Dan dengan dikabulkan, ya, maka ternyata ada beberapa pasal yang salah, ya, atau ada beberapa pasal yang seharusnya tidak masuk dalam putusan tersebut sehingga dinilai tidak bisa divonis hukuman mati. Sehingga dengan pengajuan pra peradilan, maka dia juga mengajukan rehabilitas untuk pemulihan nama baiknya. Nah, barangkali seperti itu contohnya dan banyak contoh-contoh kasus rehabilitas ini, ya. Atau beberapa kasus lain yang sudah divonis lalu ternyata ada kekeliruan pasal yang tidak sesuai, ya. Sehingga meminta untuk melakukan pengurangan atau penghapusan, ya, pidananya dan meminta untuk melakukan pemulihan namanya sehingga dikatakan yang istilahnya adalah rehabilitas. Barangkali itu menurut saya rekan-rekan terkait perbedaan-perbedaan baik dalam gerasi atau abolisi atau rehabilitas. Tentu dalam hal ini bukan saya menggurui, namun saya berusaha untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada rekan-rekan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.